Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang uji inferensi, statistika inferensi yang paling sederhana, yaitu uji tanda. Nah, kira-kira seperti apa uji tanda ini dan kenapa tadi saya bilang yang paling sederhana? Sebelumnya, uji ini masuk ke dalam statistika inferensi atau statistika yang dapat menghasilkan kesimpulan yang nanti dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini termasuk juga ke dalam non-parametric analysis atau tidak berdasarkan atas distribusi normal, ya. Dan juga dua sampel independen di sini artinya adalah dilakukan terhadap dua sampel yang sifatnya saling bebas atau independen. Uji tanda atau sign test adalah uji non-parametrik yang dimana datanya tidak perlu terdistribusi normal. Jadi distribusi normal ini tidak dijadikan sebagai acuan, dan juga datanya boleh berupa simbol, angka yang dijadikan simbol, bukan angka yang sebenarnya, ya. Kalau angka yang sebenarnya itu misalkan 150 cm, itu angka yang sebenarnya, dan juga 70 kg itu juga angka yang sebenarnya. 70 di situ berat, ya enggak. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan simbol itu contohnya adalah angka 1 biasanya merepresentasikan sangat tidak suka pada skala Likert, ya. Di situ angka yang paling kecil mewakili sangat tidak suka atau sangat tidak puas, sangat tidak baik. Nah, itu kan hanya simbol saja, jadi bukan angka yang sebenarnya. Nah, angka tersebut atau data tersebut boleh digunakan dalam uji tanda. Tipe datanya adalah nominal atau ordinal. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi mungkin pada video yang lain tentang perbedaan antara data nominal dan ordinal. Ada juga tipe data interval dan rasio. Kalau interval sama rasio itu adalah angka yang sebenarnya. Asumsi uji ini adalah data distribusinya bersifat binomial atau memiliki dua nilai, biasanya yes atau no, iya atau tidak. Dan juga karena ini namanya uji tanda, maka hasilnya adalah tanda plus atau min, positif atau negatif. Itulah kenapa namanya uji tanda. Nah, kondisi-kondisi ini perlu dipenuhi untuk melakukan uji tanda. Yang pertama, pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen tadi, ya. Dua sampel bersifat saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Kemunculan angka yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan angka yang lain. Dan kemudian masing-masing pengamatan dalam tiap pasang dinilai pada perlakuan yang serupa. Nah, jadi ada penilaian nih. Yang menilai itu hendaknya objek yang sama. Kemudian hasil uji pasangan berlainan terjadi karena memang karakteristik yang berbeda. Nah, hasil penilaian tadi bisa ada yang lebih bagus, bisa ada yang lebih jelek karena karakteristiknya yang berbeda. Contoh, misalkan ada sabun, ada yang lebih wangi, ada yang kurang wangi. Ada yang wanginya lebih disukai, ada yang kurang disukai, seperti itu. Nah, kita lihat ada kemungkinan 3 tanda yang akan muncul. Yang pertama adalah plus atau positif pada saat data pada sampel 1 lebih besar daripada sampel 2, ya, pada baris yang sama atau pasangannya. Jadi kalau yang sampel 1 lebih besar daripada sampel 2, maka tandanya positif. Yang negatif kalau lebih kecil, ya. Maksudnya bagaimana? Contohnya,
tadi ya sabun. Kalau sabun pertama nilainya 5 atau sangat suka, dan sampel atau sabun kedua nilainya 4 atau suka, berarti yang atas sampel 1 lebih besar daripada sampel 2. Tapi kalau misalkan seri atau draw, nah 0, karena kesukaannya sama antara sampel 1 dan sampel 2. Karena ini uji perbedaan, maka untuk tanda 0 tidak digunakan, alias data pada baris tersebut sebaiknya dihilangkan, jadi tidak diikutsertakan pada perhitungan selanjutnya, sehingga konsekuensinya adalah jumlah sampel berkurang. Nah, kita lihat lagi di sini simbol yang digunakan untuk uji tanda. Pertama, jumlah sampel, ya. Banyaknya tanda plus dan tanda min dalam sampel, berarti digabung antara plus sama min, ya, atau kita bisa bilang saja N adalah jumlah sampel. Lalu P bar adalah proporsi kesuksesan dalam sampel, ya. Kata sukses di sini bukan berarti harus lebih besar terus, ya. Maksudnya sukses di sini adalah kita inginnya yang mana? Sampel 1 lebih besar dari sampel 2 atau sampel 1 lebih kecil dari sampel 2. Kalau sampel 1 lebih besar daripada sampel 2, berarti artinya plus lah yang sukses. Tapi kalau kita inginnya sampel 1 kurang dari sampel 2, maka min lah yang dikatakan sukses. Seperti biasa, kebalikan dari P bar adalah Q bar. Cara memperolehnya adalah 1 min P bar. Lalu ada P0. Kalau ada angka 0 di sini maksudnya adalah angka atau proporsi yang ada dalam hipotesis 0. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa pasangannya adalah Q0, 1 min P0. Kemudian kita perlu juga cari standar error atau galat baku, atau ada yang bilang standar deviasi, ya. Di sini sigma P bar nilainya adalah akar dari P0 kali Q0 dibagi N. Nah, standar deviasi yang dibagi akar N inilah yang biasanya disebut sebagai standar error. Rata-rata sampel adalah mu P bar. Di sini disamakan dengan P0. Jadi, yang ada di hipotesis 0 itulah mu-nya. Kita lanjut. Untuk statistik ujinya pakai uji Z. Berarti kita harus mencari Z hitung untuk nanti dibandingkan dengan Z tabel. Setelah itu kita bisa ambil keputusan menerima atau menolak H0. Nah, di sini Z hitungnya ada 2 jenis rumus. Yang pertama dia pakai mu P bar, yang kedua dia pakai P0. Yang bawah sebelah sini pakai sigma P bar, yang sebelah sini langsung diterjemahkan ke dalam rumus, yaitu akar P0 kali Q0 dibagi N. Nah, kriteria kesuksesannya tadi tergantung ya. Kalau misalkan pengen 1 lebih besar daripada 2, maka sukses adalah plus. Kalau yang ingin minus adalah sukses, berarti 1 kurang dari 2. Ada 3 alternatif hipotesis. Kita lihat
Yang A sama B itu adalah satu sisi atau satu arah. Sedangkan yang C adalah dua arah. Bagaimana cara melihatnya? Tinggal dilihat dari tandanya saja. Kalau yang A, nah, kita lihat H1-nya dulu. Di sini kan kurang dari. Inilah yang akan kita buktikan. Kalau tidak terbukti, maka terima H0. Karena H1-nya kurang dari, maka H0-nya kebalikannya, yaitu lebih besar sama dengan. Yang B lebih dari, maka kebalikannya di H0 kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau ada uji satu sisi, mana nih yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan? Kalau cara saya begini, ini kan tandanya kurang dari, berarti seakan-akan ini jadikan sebagai panah. Panah itu menunjuk ke sebelah kiri, berarti adalah uji satu sisi sebelah kiri. Yang B sama, lebih besar juga seperti panah yang menunjuk ke arah kanan, berarti ini uji satu sisi sebelah kanan. Untuk penolakan H0 pada saat Z kurang dari minus Z alfa, yang bawah yang B, Z lebih besar daripada Z alfa. Sebaiknya saya sarankan pakai grafik atau kurva distribusi normal biar lebih gampang, tidak perlu menghafal seperti ini. Dan yang C, dua sisi. Kenapa? Karena H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, ya, kebalikannya ada di H0, yaitu sama dengan.